tugas praktik nih Bu. Jadi begini Bu, kebetulan saya ada tugas untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah terkait dengan praktik pengambilan keputusan. Bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu nanti? Silakan ya. Ibu. Nah, selama ini Ibu menjadi kepala SMK 6 Padang, adakah suatu masalah yang Ibu hadapi sebagai pemimpin di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Jika ada, boleh tidak Ibu menceritakannya? Nah, ya, ini sekali yang namanya sekolah dengan jumlah siswa hampir 1.500, ya sebanyak itu juga permasalahan yang ada di sekolah ini. Tapi alhamdulillah dengan kita bekerja sama dengan seluruh tim manajemen dan guru-guru di sekolah ini, tidak ada yang sulit dan tidak ada yang susah, seluruhnya bisa kita selesaikan. Contoh kasus, ada siswa kita anak berprestasi di bidang olahraga, karena dia berprestasi di bidang olahraga, di dalam pembelajaran dia sering tidak masuk, dikarenakan latihan. Kalau dalam pembelajaran dia tidak pernah masuk, dengan pasti nilai-nilai dan tugas-tugas tidak cukup di antara mapel-mapel itu. Di saat rapat naik kelas, rata-rata guru memberi nilai itu di bawah KKM, sehingga anak ini tidak bisa untuk diperjuangkan naik kelas. Di sisi lain, anak ini sudah punya prestasi, sudah membawa nama besar Kota Padang ke tingkat nasional. Ini perlu kita perjuangkan. Jadi dengan bekerja sama kita dengan wakil kesiswaan, guru BK-nya, wali kelas, bekerja sama, kita berdiskusi bersama, kita rembuk bersama. Anak ini perlu kita perhatikan khusus, dan kita perjuangkan anak ini untuk tetap bisa naik kelas dengan catatan kita berikan tugas-tugas yang diperlukan oleh masing-masing mapel. Gitu yang sudah kita lakukan. Jadi cara Ibu menyelesaikan permasalahan ini lebih memilih untuk diskusi dengan para wakil. Iya. Ibu, dari beberapa modul yang saya pelajari, ada dua jenis dilema. Pertama, dilema etika. Dilema etika itu kan merupakan dilema kebenaran lawan kebenaran. Sedangkan rujukan moral itu kebenaran lawan ketidakbenaran. Nah, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ini? Memang banyak sekali kita temui dilema etika ini. Anak-anak kita sesuai dengan perkembangan zaman ini, anak-anak kita banyak diganggu oleh hal-hal diantaranya HP. HP ini ada anak kita yang memang mempergunakan HP ini untuk positif, dan ada anak-anak kita ini memang untuk merugikan dirinya. Dan anak-anak kita ini kadang-kadang dengan pergaulannya juga, pergaulan di luar, anak-anak yang baik itu bisa terjerumus. Ada di anak-anak kita di dilema etika ini, contohnya anak ini anak pintar, malah dia juara 1 di kelas, tapi etika dan moralnya tidak baik sekali. Dipergunakan HP-nya untuk menipu orang, malah gurunya juga ditipu. Dia pinjam uang, malah dia pinjol-pinjol, desakan pinjol-pinjol, akhirnya kawan-kawannya ditipu, ikut juga gurunya ditipu. Ini perlu, anak-anak ini perlu pembinaan kita. Dia anak pintar, terus moralnya tidak bagus. Kita duduk bersama lagi dengan guru BK, walasnya,
ketua program, wakil kesiswaan, kita duduk bersama. Kita panggil anak ini, kita tanyakan kenapa, padahal dia anak pintar, kenapa dia berbuat seperti ini. Rata-rata anak-anak kita ini terjerumus karena situasi ekonomi orang tua yang kurang, tetapi ingin tampil sama dengan orang lain, sehingga dia berbuat seperti ini. Dengan kita persamakan anak ini, yang dibutuhkan itu adalah uang. Kita bantu anak ini, kita gratiskan uang sumbangan komitenya di sekolah, sehingga dia tidak perlu berpikir lagi dengan sumbangan-sumbangan. Terus anak ini dikontrol oleh kelas dan guru BK-nya. Kita bantu keuangannya karena dia anak pintar, sudah pintar cantik lagi. Kita bantu keuangan sehingga anak ini tetap bersekolah. Nah, dari selama Ibu menjalankan tugas menjadi kepala sekolah nih, bagaimana Ibu mengambil keputusan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang saling berbenturan gitu? Ibu selalu mengambil keputusan itu atas musyawarah dari tim. Selalu tanyakan ke bawah, itu pasti yang pertama itu ke wali kelas, ke ketua program, ke guru BK-nya, ke wakil kesiswaan, ditanyakan seperti apa anak ini, diidentifikasi apa permasalahannya. Setelah itu Ibu tanyakan kira-kira tindakan apa yang pas untuk anak-anak. Tim memberikan usul, tapi keputusannya tetap di tangan kepala sekolah. Keputusan ini tidak akan jauh-jauh dari usul tim tadi, berdasarkan musyawarah kita. Karena sebuah keputusan itu diambil akan lebih baik berasal dari pendapat yang banyak dibanding hanya pendapat kepala sekolah sendiri. Nah, Bu, dalam Ibu mengambil keputusan tentu ada langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang untuk Ibu mewujudkan keputusan ini. Kira-kira seperti apa itu? Yang pasti keputusan ini tentu kita lihat dulu. Kira-kira apa untung ruginya untuk anak kita sendiri. Tetapi yang kita lihat itu adalah untung untuk anak, bukan ruginya. Adalah untung ya. Kita selalu pihak pada siswa. Untung untuk anak. Kalau memang itu memang untung untuk anak, tapi anak tetap kita bina, tetap kita kontrol, itulah kita ambil kebijakan. Nah, Bu, hal-hal apa saja yang selama ini yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan Ibu dalam setiap kasus-kasus yang dilimpahkan? Yang pasti musyawarah. Musyawarah itu tidak bisa kita tinggalkan. Di samping kita bermusyawarah, kita memang harus mendalami anak itu sendiri. Kenapa dia berbuat hal-hal yang negatif? Itu kita dalami. Setelah itu kita selesaikan apa penyebabnya dia berbuat itu, dan kita bantu, kita tetap kita kontrol anak ini supaya dia berbuat hal-hal yang positif. Nah, kira-kira apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini, Bu? Atau Ibu langsung menyelesaikan pada saat itu, atau Ibu butuh dulu untuk kapan yang jadwal ini mau diselesaikan? Tidak ada jadwal khusus untuk menyelesaikan kasus-kasus. Yang pasti kalau ada kasus, kita duduk bersama, kita selesaikan. Dan kita tidak ulur-ulur waktu untuk menyelesaikan sebuah kasus. Cepat kita selesaikan. Cepat selesai masalahnya. Iya. Oke. Nah, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Ibu dalam membantu Ibu mengambil keputusan dalam kasus-kasus? Yang pasti pimpinan kita, kepala dinas atau kabid SMK itu memberi ruang kepada kepala sekolah. Kita dibantu kalau ada suatu kendala, kita berdiskusi ke pimpinan
akan melayani kita dan memberikan saran-saran yang terbaik untuk sebuah kasus. Nah, itu dari sisi pimpinan. Dari sisi tim di sekolah, alhamdulillah tim kita sangat support dan perhatian dengan apa yang kita diskusikan dan memberikan masukan-masukan, sehingga kepala sekolah itu lebih mudah mengambil sebuah keputusan, masukan dari tim dan masukan dari pimpinan. Dan Bu, kita udah sampai di sesi terakhir wawancara nih Bu. Nah, dari semua hal yang sudah Ibu sampaikan nih, pelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu selama ini mengambil keputusan gitu? Memimpin itu harus dari hati. Nah, dan kita harus positif ke setiap orang. Jangan pernah negatif thinking kepada orang lain. Setelah itu apapun yang kita hadapi, kita harus sabar. Kita harus sabar dan kita harus peduli pada seluruh orang, dan setiap saat harus kepedulian kita itu harus sangat diutamakan. Gitu. Dan tambahan lagi sabar. Apapun label yang diberikan kepada kita, kalau kita ke seorang pemimpin itu harus terima dan kita harus sabar. Yang kita emosi menerima hal-hal atau label yang dicapkan kepada kita. Tersenyum itu lebih baik daripada cemberut. Betul Ibu. Ya, betul sekali Ibu. Nah, terima kasih banyak Ibu untuk waktunya. Semoga apa yang pengalaman sharing cerita Ibu bermanfaat untuk perkembangan pembelajaran untuk Nela juga. Terima kasih untuk waktunya Ibu. Ya, sukses selalu. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Terima kasih ya Pak atas waktu kesediaan Bapak menerima saya untuk dalam proses wawancara. Ini gini Pak. Jadi kebetulan saya dapat tugas nih untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah dalam rangka praktik pengambilan keputusan. Jadi bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan ke Bapak? Silakan ya. Baik Pak. Selama ini Bapak menjadi kepala sekolah kepala SLB N2 Padang, adakah suatu masalah yang kira-kira Bapak hadapi sebagai pemimpin di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Jika ada, boleh tidak Bapak bercerita kepada saya? Ya, oke. Baik ya Bu ya. Akan saya jawab sesuai dengan yang pernah saya alami ya, sesuai dengan keadaan yang kita alami di sekolah. Mungkin yang pertama di sini ada masalah kasus atau dilema tentang kesiswaan juga ya, ada juga tentang guru juga. Mungkin yang pertama tentang guru dulu ya. Guru di sini ada satu guru atau beberapa guru yang selalu datang terlambat, sementara dalam haknya dia menuntut penuh gitu, terutama dalam misalnya pada akhir keluar pinjaman TPP atau TPJ-nya dia harus penuh, karena kegiatan kehadirannya dia selalu kurang atau terlambat gitu. Nah di situ kita harus mengambil suatu keputusan bahwa guru ini harus tetap haknya penuh, sementara kewajiban untuk melaksanakan tugasnya selalu terlambat atau selalu minta izin. Nah, kadang dia datang terlambat, pulang juga ingin cepat, kan itu ada juga ya. Jadi kita sudah panggil apa masalahnya, apa penyebabnya bahwa selalu terlambat atau selalu ingin izin. Nah, ternyata dari hasil dari yang kita wawancara dan kita apakan, ternyata memang ada penyebabnya memang ya sakit gitu kan, sakitnya kebetulan menanggung kan itu. Jadi ya tidak mau ya harus mengikuti anjuran dokter juga gitu. Jadi dia harus selalu konsultasi ke dokter,
kebijakan bahwa kalau memang alasannya sakit kan kita tidak boleh misalnya menekan begitu kan, itu kan alasan kesehatan. Jadi kita tetap kita perlakukan seperti yang guru-guru yang lain. Dia berobat tetap harus berjalan, kewajiban juga harus dijalankan. Namun setelah dalam melaksanakan kewajiban, setiap dia mau ada kegiatan di luar, konsultasi atau berobat, dia harus memberitahu dulu kepada kita pihak sekolah, dan juga harus menunjukkan bukti-buktinya, ya bukti-buktinya atau surat-suratnya, dari surat rujukannya atau surat dari dokternya atau pemeriksaan. Dan kemudian pada akhir tahun juga waktu akan diambil suatu absen, kita juga mempertimbangkan tentang apa yang telah dikirimkan oleh guru tersebut. Dari kasus yang Bapak hadapi nih, kita waktu pada saat itu apa penyelesaiannya? Penyelesaiannya kesepakatan. Ya, kesepakatan bahwa kewajiban harus dilaksanakan walaupun dengan kondisi yang seperti itu kan. Seandainya memang tidak bisa untuk melaksanakan tugas, maka kita menganjurkan juga memberikan misalnya supaya bisa tidak melaksanakan tugas itu dengan seperti biasa, atau diberikan izin cuti untuk berobat sampai sembuh kan gitu. Ya, komitmen seperti itu. Jadi gini Pak, dari yang modul yang saya pelajari mengenai pendidikan benar kan, dilema itu ada dua, yaitu dilema etika, yaitu dilema yang kebenaran lawan kebenaran. Lalu ada namanya bujukan moral. Ini pengertiannya kan kebenaran lawan ketidakbenaran. Jadi dari pernyataan itu, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi ini kasus-kasus seperti tadi dalam hal dilema etika? Kalau yang untuk dilema kebenaran itu ya seperti itu tadi, kita panggil kita bina, kita juga mengidentifikasinya, mencari informasi-informasi dari teman sejawatnya, dan juga kita mencari bukti-buktinya bahwa benar tidak sakit, benar tidak atau berobat. Jadi dengan adanya bukti-bukti itu, maka kita bisa mengambil keputusan bahwa memang keadaannya yang seperti itu, maka kita memberikan peluang atau keringanan terhadap yang bersangkutan. Jadi selama ini Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini kan, terutama untuk kasus-kasus dilema gitu. Jadi sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Sementara ibu ini tapi tugasnya juga harus dilaksanakan juga ya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan dalam membantu ibu ini dalam kasus penyelesaian masalah ini? Langkah-langkahnya ya seperti tadi ya. Mungkin yang dalam segi tugas ya, langkahnya tetap melaksanakan tugas, nanti di situ dibantu oleh teman-teman yang sebelah kelasnya gitu untuk melayani anak yang belajar di kelasnya. Kemudian sebagai kewajiban dari yang bersangkutan itu hanya melaksanakan atau membuat program pembelajarannya sesuai dengan kemampuan anak yang diajarkannya, nanti disampaikan kepada guru yang akan menggantikannya. Ya, jadi selama ini sudah dilakukan secara efektif gitu ya Pak ya. Hal-hal apa saja selama ini yang Bapak anggap nih efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, tentang pembinaan. Ya, ada pembinaan ya. Membuat suatu pembinaan terhadap guru yang bersangkutan atau terhadap yang bersangkutan dengan komitmen apa, perjanjian apa, maka yang melaksanakan yang bersangkutan juga, yang membuat komitmen juga yang bersangkutan. Jadi kita tinggal mengevaluasi nanti di akhirnya, misalnya kita panggil itu
karena ibu sering terlambat. Kemarin kan ibu sudah membuat perjanjian seperti ini. Nah, gitu. Jadi kita tanyakan lagi kepada yang bersangkutan, kenapa ibu yang membuat perjanjian, setelah membuat perjanjian ibu juga yang akan melanggar lagi kan? Ya. Jadi komitmen yang bersangkutan dengan perjanjian yang telah dituangkan dan disepakati. Jadi Pak, jadi apakah Bapak selama ini punya jadwal dalam penyelesaian kasus yang sudah dilema etika ini Pak, atau Bapak punya misalnya menyelesaikan pada saat itu, atau Bapak punya schedule-nya sendiri gitu dalam penyelesaian masalah ini? Kalau kita lebih baik menyelesaikan permasalahan itu pada saat masalah itu terjadi ya. Ada nggak orang lain atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan ini? Ada, terutama yang terkait dalam struktur kepemimpinan. Itu udah termasuk dalam misalnya waka-waka yang ada di struktur kepemimpinan. Berarti Bapak mengajak diskusi. Iya. Nah, kita sudah sampai di ujung wawancara nih Pak. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan nih, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan tadi yang dilema etika ini? Pengalamannya sangat berkesan sekali ya, karena setiap individu atau setiap orang itu kan berbeda-beda ya. Ada yang telah membuat suatu perjanjian, dia juga yang melanggar gitu kan. Ada juga yang setelah kita bina atau setelah kita panggil, dia akan berulang-ulang seperti itu juga. Jadi kita harus lebih gimana ya, lebih terbuka lah akhirnya kan gitu ya, terbuka, mengambil kesepakatan secara bersama agar tidak sampai kesalahan lagi. Pak, mungkin sekian dulu. Terima kasih atas waktunya dan terima kasih atas berarti juga Pak. Sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teacher atas waktu dan kesempatannya. Ini saya dari Pendidikan Guru Penggerak ini mendapatkan tugas yaitu mewawancarai 3 kepala sekolah dengan tingkat berbeda, dengan pendidikan berbeda. Jadi menanyakan bagaimana selama ini praktik pengambilan keputusan di sekolah masing-masing gitu. Yang ingin saya tanyakan nih, mungkin ada beberapa, nanti akan saya tanyakan beberapa pertanyaan gitu. Boleh? Boleh. Ya, terima kasih teacher. Nah, selama teacher menjadi kepala sekolah di TK Nur Ilahi ini, adakah suatu masalah yang teacher anggap sebagai pemimpin di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Jika ada, bisa tidak teacher menceritakannya? Sebenarnya Ibu, bukan dilema itu, cuman itu sebagai tantangan bagi kita sebagai seorang pendidik anak usia dini. Setiap yang masalah yang kami temui setiap tahun itu cuman pas pada anak tahun ajaran baru. Pada tahun ajaran baru itu karena anak usia dini ya Mama ya, kemudian dia disekolahkan, dimasukkan TK oleh orang tuanya. Tadinya dia di lingkungan orang tua, kemudian dia beradaptasi dengan lingkungan baru. Tentunya itu bagi anak sangat berat gitu, karena masuk ke lingkungan baru dan menyesuaikan dirinya bagaimana anak itu bisa beradaptasi dengan lingkungan barunya gitu. Itu yang sering kami temui, yang sering masalah yang kami temukan setiap tahun gitu. Pas anak-anak tahun ajaran baru itu aja kesulitan kami untuk memisahkan antara anak dengan orang tuanya. Tetapi sebagai pihak sekolah dan juga saya sebagai kepala sekolah dan juga teacher-teacher semuanya mengambil cara mengatasi anak itu supaya cepat bersosialisasi dengan lingkungan baru dan dapat dia itu ibaratnya pisah dengan orang tuanya, supaya mereka itu mandiri.
tadinya dia tidak mandiri sama sekali, kemudian dimasukkan oleh orang tuanya dalam TK. Jadi kami akan mengambil tindakan seperti ini aja lagi supaya anak ini cepat mandirinya, yaitu dengan ada beberapa kesempatan kami kasih kepada orang tua dan juga pada anak. Di pertemuan pertama boleh orang tua itu menunggui anaknya. Kami tidak mengambil keputusan secara cepat gitu memisahkan orang tua dengan anak. Tentunya bagi anak berat gitu. Tapi kami ibaratnya step by step gitu, bertahap. Hari pertama orang tuanya boleh menungguin anaknya di sekolah, di lingkungan sekolah. Kemudian hari kedua orang tua mulai berjarak dengan anak, berdiri di luar pagar. Kemudian hari ketiga orang tua anak itu mengantar anak, kemudian disambut oleh gurunya, teachernya di gerbang, bersalaman, kemudian bersapa dan senyum-senyum, mengambil hati anak. Kemudian boleh orang tuanya berdiri sebentar di luar pagar. Kemudian setelah anak masuk ke perkarang sekolah, otomatis anak ini bagaimana cara guru mengambil hati anak. Nah, kalau anak ini sudah terambil hatinya oleh guru tersebut, otomatis si anak ini lupa pada orang tuanya lagi. Apalagi si anak ini udah dapat teman baru. Jadi itu masalah yang kami temui setiap tahun. Memang jangan ada masalah itu, tentunya ada juga cara mengatasi masalah tersebut. Alhamdulillah selama ini juga setiap tahun kami kerjakan di TK ini sebagai kepala sekolah dan juga bersama dengan teacher dapat mengatasi hal tersebut. Jadi menyampaikan solusinya gitu. Nah, jadi dalam modul yang Mela bacakan ada 2 dilema. Yang pertama dilema etika dan dilema kita kan benturan benar dengan benar, moral benar dengan salah. Selama bagaimana teacher mengidentifikasi suatu kasus gitu yang merupakan menjadi dilema etika. Ya sayang, kamu katanya tutup bapaknya. Kasus yang seperti yang tadi kan benar tuh, misalkan tidak bisa mengatakan bahwa ini anak harus pisah dengan orang tuanya, tapi benar juga dengan bagaimana dicegah masalah ini. Bekerja sama dengan teacher yang ada di sekolah sini, kemudian bekerja sama dengan wali murid. Setelah wali murid itu memasukkan anaknya di sekolah ini, artinya kita harus ada kerjasama antara wali murid dengan pihak sekolah. Seperti contoh, wali murid ini sudah menyerahkan anaknya ke sekolah ini, artinya wali murid itu tentunya percaya anaknya kami didik di sini. Dengan adanya kepercayaan itu sangat membantu kami sekali di sekolah ini. Etikanya, yang moralnya ya. Bagaimana selama teacher mengambil keputusan tentang kasus-kasus yang seperti dilema etika tadi yang ini kita semua cara teacher mengambil keputusan. Seperti yang sampaikan tadi bekerjasama dengan kolaborasi dengan teacher, kemudian teacher semuanya dengan wali murid, kolaborasi. Jadi tercapai suatu kerjasama yang efisien. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang teacher ambil dalam mengambil keputusan? Itu dengan mengadakannya pertemuan dengan murid, disampaikan apa yang ada di sekolah kita ini, aturan-aturan yang ada di sekolah kita ini, sosialisasi. Kemudian tentunya dengan disampaikan sosialisasi tersebut
apakah langsung teacher selesaikan saat itu atau mengatur jadwal dulu gitu menyelesaikan seperti yang di awal tadi mama kan kasih kesempatan 3 hari ya. Untuk murid yang dianaknya. Kemudian kita tidak secara langsung mengambil keputusan. Kenapa? Karena yang kita hadapi anak usia dini tidak sama dengan anak yang tingkat sekolahnya yang lebih tinggi lagi gitu. Dengan cara menuju anak tadi, mengambil hati anak tadi, supaya apa? Supaya anak itu hatinya bukan kayak mamanya aja. Karena di TK ini ibaratnya kalau mamanya udah menyerahkan anaknya ke sini, berarti kami ini ibaratnya orang tuanya yang kedua gitu mama. Ibaratnya nantinya anak ini otomatis karena udah dekat sama kami, otomatis setiap apapun yang kami sampaikan mereka akan terima, dan itu sangat membenarkan apa yang kami ucapkan mama, itu sangat benar bagi anak. Apapun yang nanti disampaikan di rumah, misalnya nah kayak gitu, nah kata mama ada tulisan gini, jadi kami ini sangat benar bagi anak itu. Saat itulah kami mengambil hati anak itu sampai sedemikian rupa mama, sehingga apapun yang mama katakan nantinya pasti yang benar kami dari gurunya. Itulah selama ini yang secara, tapi itu caranya bukan secara langsung, tapi secara bertahap dengan cara mengambil hati anak tersebut. Nah itu yang di anak usia dini ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu teacher dalam mengambil keputusan dalam menyelesaikan kasus-kasus yang seperti ini dilema tadi? Selama ini nggak ada dibantu oleh pihak lain mama, kecuali kami semua teacher-teacher yang ada di TK ini bekerja sama dengan teacher bagaimana cara menghadapi anak yang kalau seandainya ada kendala yang kami temui di TK ini yang sangat sulit sekali untuk diatasi, karena kami ini kan pendidik di TK yang dapat kami ada anak yang masuk ke sini, anak yang berkebutuhan khusus, itu yang terkendala mama, karena kami kan di dalam itu bukan pendidikan kami. Tapi kalau anak selain dari berkebutuhan khusus, insya Allah kami dapat mengatasi secara baik lah, secara lancar gitu, tidak ada hambatan sedikit pun gitu. Jadi kalau seandainya ada siswa yang berkebutuhan khusus masuk di sini, penanganannya seperti apa? Ada guru khusus atau seperti apa teacher? Enggak mama, Jadi guru teacher iya kami aja mama, cuman tentu tidak semaksimal yang ada pendidikannya untuk mengatasi anak tersebut mama. Itu yang sering kami terkendala gitu. Jadi dilema juga gitu di TK ini. Tapi kalau kita menolak anak yang berkebutuhan khusus tidak boleh mama. Cuma itu aja, karena setiap tahun pasti ada anak yang seperti itu. Nah, itu yang kendala di kami selama ini. Karena kita itu pendidikan kita bukan anak usia dini, yang tidak kita udah sampai di penghujung acara nih teacher. Nah dari semua apa yang kita bicarakan tadi nih, jadi apa yang kira-kira yang teacher dapatkan selama yang teacher petiklah dari pengalaman teacher mengambil keputusan selama ini gitu? Apa kira-kira yang pembelajaran apa yang teacher dapatkan? Alhamdulillah kalau kami di TK ini mama nggak sesulit apa, karena kami ya setelah dapat hati anak tersebut semuanya akan mudah mama dalam mengatasi anak, karena anak itu 100% mendengarkan apa yang kami sampaikan gitu. Jadi bagi kami enggak bagi anak yang tidak berkebutuhan khusus ya mama ya. Ini anak yang kami hadapi itu tuh insya Allah tidak ada kendala sedikit pun ya, karena anak usia dini ini kan ibaratnya yang susahnya itu awalnya aja setelah mereka bergabung bersosialisasi selama setahun pendidikan di dalam
sangat mudah mama dalam mengatasi usia ini. Apa yang kita ucapkan itu yang Teman serba itu yang benar bagi mereka. Walaupun orang tuanya tadi yang awalnya mereka itu susah dipisahkan, tapi apapun yang mama sampaikan itu yang benar itu pasti bicaranya. Saya juga bilang merasakan seperti itu ya. Saya ajarkan pinjam nasi tak gitu katanya. Itu pula enaknya jadi jelek kan. Cuman yang dilemakan ini seperti yang kami sampaikan tadi yang sulit kami mengatasi kebutuhan khusus tadi. Kenapa? Karena di TK ini kan satu kelas itu muridnya 15. Ada yang dalam 15 itu satu anak berkebutuhan khusus. Itu yang sangat dilema bagi kami. Apa harapan teacher terhadap siswa yang kebutuhan khusus di sini? Kalau sedapatnya memang ada pula lah misalnya di satu sekolah kita itu dapat guru untuk pendidikan khusus buat anak-anak yang berkebutuhan khusus. Tetapi selama ini mama sedikit ya mamanya bagi anak yang berkebutuhan khusus itu kemarin itu kan ada ya